Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia telah berhasil mengubah status dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas atau middle income country berdasarkan laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2020. Visi Indonesia 2045 atau satu abad setelah Indonesia merdeka adalah menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia. Dan sekarang ini pembangunan SDM menjadi fokus utama pemerintah setelah infrastruktur. Karena hanya dengan SDM yang berkualitaslah Indonesia akan berhasil lolos dari middle income trap dan menjadi negara maju. Hal ini didukung dengan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia di tahun 2020 hingga 2030 nanti sebesar 68,66% atau sekitar 181 juta orang berada pada usia produktif. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS masih mencatat adanya jumlah pengangguran terbuka. Bulan Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai lebih dari 7 juta orang. Hal ini kian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi prioritas pemerintah. Upaya pemerintah melalui beragam program vokasi seperti pendidikan sistem ganda atau dual system, program link and match, dan juga program-program yang lainnya yang pada intinya melibatkan dunia industri secara aktif, dampak positifnya masih saja sporadis. Keluhan dari dunia industri tentang mismatch atau ketidakcocokan antara kualitas lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan apa yang diharapkan oleh industri masih santer terdengar. Selain kompetensi hard skill, hal penting yang banyak dikeluhkan oleh industri adalah soft skill atau attitude. Bukan hanya itu, minat masyarakat yang rendah untuk melanjutkan pendidikan ke vokasi dipandang sebagai pendidikan kelas 2 yang dirasa belum cukup dan memiliki karir dan juga gaji yang lebih rendah. Lantas bagaimana upaya pemerintah agar pendidikan dan pelatihan vokasi yang diandalkan sebagai jawaban atas permasalahan di atas dapat diatasi secara tuntas? Karena hal ini berlangsung sudah sangat lama dan masih saja terdengar hingga sekarang. Meskipun sudah banyak program-program yang diluncurkan oleh beragam kementerian terkait. Mari dengarkan wawancara eksklusif saya dengan Bapak Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan juga UMKM dari Kemenko Perekonomian mengenai hal tersebut. Pak Rudi. Halo. Kabar baik Pak? Baik. Luar biasa selama pandemi kayaknya terus beraktivitas di luar begitu ya supaya lebih Terus bugar. dong. Luar biasa. Baik, terima kasih sudah menerima kami di sini Pak. Kami ada beberapa pertanyaan. Saya ingin sampaikan pertanyaan pertama, bagaimana kemudian strategi pemerintah menanggapi keluhan para pelaku usaha, para dunia industri begitu ya, mengenai kualitas SDM kita. Bahwa data statistik menyebutkan mereka belum siap bekerja meskipun Presiden Joko Widodo meminta atau memfokuskan pendidikan vokasi untuk mereka. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Jadi pendidikan dan pelatihan vokasi kita ini berbasis kepada supply oriented. Nah, ini yang harus kita ubah menjadi demand oriented.
Oleh sebab itu, link and match dengan industri itu diperlukan. Ya. Bahkan diharuskan untuk menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasi kita ke depan. Oleh sebab itu, Bapak Presiden meminta agar kita merevitalisasi model atau sistem pendidikan dan pelatihan vokasi kita sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, saat ini pemerintah sudah jalankan atau sedang mempersiapkan yang namanya strategi pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalamnya itu termasuk juga nantinya ada dual system. Dual system bagaimana industri itu berperan aktif untuk membantu pendidikan dan pelatihan vokasi. Pak Rudi, tadi Anda sebutkan kan bagaimana membuat semua ini menjadi demand oriented begitu ya, instead of supply oriented. Bagaimana strategi nasional untuk ini? Ya, jadi memang kita harus melibatkan industri sejak awal, gitu ya. Oleh sebab itu, di dalam strategi nasional kebijakan dan pelatihan dan pendidikan vokasi, itu juga kita menyebutkan di situ bahwa industri harus terlibat. Ini diturunkan di dalam roadmap pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah disusun oleh pemerintah. Nah, di dalam roadmap tersebut diminta pemerintah untuk membentuk komite nasional vokasi. Nah, di dalam komite ini nanti keterlibatan industri ini sangat berperan, gitu ya. Nanti industri ini diwakili oleh Kadin dan Apindo yang akan nantinya menggerakkan potensi-potensi industri yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama membantu pendidikan dan pelatihan vokasi. Pak Rudi, dengan adanya reformasi pendidikan ini, apakah artinya kita atau ada kepercayaan diri begitu dari pemerintah, hal ini bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia secara signifikan? Ya, kita berharap dengan adanya revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ini, nantinya produktivitas dan kompetensi dari tenaga kerja kita dan lulusan-lulusan kita ini meningkat jauh. Sehingga nantinya daya saing industri kita juga ikut meningkat dan juga endgame-nya adalah nantinya investasi akan datang ke Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang investasi yang masuk ke Indonesia itu mereka masih wait and see melihat dari produktivitas tenaga kerja yang ada di sini. Gitu. Nah, dengan adanya produktivitas yang meningkat nanti, kita berharap investasi ini akan besar-besaran masuk ke Indonesia. Ya, tentu saja optimisme muncul dari apa yang sudah kita dengarkan dari Pak Rudi Salahuddin tadi. Tetapi apakah hal senada juga dirasakan oleh pihak terkait lainnya? Dan kira-kira kontribusi apa saja yang bisa mereka berikan demi mendukung suksesnya reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia? Ternyata sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tetapi persis seperti yang disebutkan Bapak Rudi Salahuddin tadi, masih diperlukan satu reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang seharusnya berorientasi kepada kebutuhan dunia industri atau demand oriented. Untuk itu telah disusun reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang diusung oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Bappenas, Kadin, serta Kementerian Teknis dan lembaga vokasi terkait. Nah, sekarang mari kita tanyakan kepada Direktur Ketenagakerjaan dari Bappenas, kira-kira apa tanggapan dan juga kontribusi Bappenas dalam rangka mewujudkan reformasi sistem pendidikan dan juga pelatihan vokasi ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mahatmi Parwitasari Saronto selaku Direktur Ketenagakerjaan dari Bappenas. Ibu, terima kasih kita sudah diterima di sini. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana selama pandemi? Apakah ikutan ngedrop, bekerja dari rumah, bosan? Ya, bekerja dari rumah. Bosan sih tentu saja ya. Biasanya rajin ke kantor, jadi sekarang mau bangun, mau tidur, sampai sepanjang hari sama aja pemandangannya.
Terima kasih sudah menerima kami dengan baik hari ini, Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan, diantaranya mengacu pada percakapan saya sebelumnya bersama Deputi 4 dari Kemenko Perekonomian, Bapak Rudi Salahuddin, mengenai reformasi sistem pendidikan dan juga pelatihan vokasi yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dimasukkan ke dalam strategi nasional pendidikan dan juga pelatihan vokasi. Dari sudut pandang Bappenas, kira-kira kontribusi apa yang diberikan Bappenas dan apakah langkah-langkah strategis ini bisa kita lakukan? Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya akan berbicara dari sisi Bappenas ya. Kami Bappenas itu melakukan perencanaan dan juga termasuk penganggarannya. Kami selama ini melihat bahwa yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada dua entitas yang terpisah, yaitu dari sisi pendidikan vokasi dan lalu terkait dengan pelatihan vokasi. Undang-undang yang menaungi pendidikan vokasi pun berbeda dengan undang-undang yang menaungi pelatihan vokasi. Jadi ada dua, yang ini dimotori oleh Kemdikbud, yang satu lagi dimotori oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu setiap tahunnya kita menganggarkan uang cukup besar untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi ini. Namun pada kenyataannya kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK, lulusan vokasi terutama SMK, itu selalu yang paling tinggi. Sebagai contoh di tahun 2019 dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yang hanya sekitar 5%, lulusan SMK itu tingkat penganggurannya 10%. Ini berarti misalnya dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMK, 10 orangnya merupakan penganggur. Nah ini yang menjadi concern kami Bappenas, juga concern dari Pak Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada lagi nih seperti ini. Ibaratnya mereka sudah kita bekali keahlian yang memang kita harapkan diinginkan oleh pasar kerja, namun itu tidak bisa diserap oleh pasar kerja. Untuk itu kami memandang bahwa seluruh pihak yang pelaksana pendidikan dan pelatihan vokasi harus berjalan satu langkah bersama untuk mencapai visi yang sama. Visi yaitu memastikan bahwa lulusan pendidikan atau pelatihan vokasi ini tidak boleh lagi menganggur. Yang saya lihat dengan strategi ini, kita menentukan titik akhirnya bersama-sama, lalu kita sejalan, seiring bersama-sama secara holistik tadi berupaya untuk menempuh titik akhir. Dan kunci yang penting dari sini adalah adanya semacam informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja itu, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi keahlian. Karena kita tahu di depan ini sudah ada industri 4.0, ya jargon-jargon seperti itu ya. Dan kita sudah menyadari bersama bahwa ke depan ini sudah ada yang istilahnya future work, yang harus mengubah pola kerja yang terjadi. Kalau vokasi tidak bisa mengantisipasi ini, maka itu tidak akan terjadi. Nah, salah satu instrumen yang penting sekali harus diadres oleh pemerintah Indonesia adalah adanya sistem informasi pasar kerja yang saya istilahkan berkelas dunia. Jadi harus benar-benar bisa melihat kebutuhan keahlian tenaga kerja secara real time. Misalnya sekarang ini di luar itu ada keahlian apa sih yang dibutuhkan, apa sih keahlian yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Itu kita harus punya. Untuk itu di dalam strategi nasional pendidikan dan pelatihan vokasi ini, salah satu yang akan dibenahi adalah terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Sekarang pemerintah sudah punya, namun memang PR kita masih banyak. Ke depan itu harus dikembangkan. Untuk itu kami memandang perlu ada semacam strategi nasional, yaitu strategi bersama yang dijalankan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah maupun swasta, dalam hal ini diwakili industri, dan juga nanti pasti akan terkait juga dengan dari masyarakat secara umum ya. Mereka itu harus terlibat dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu. Luar biasa informasi Ibu baru saja berikan, membuka mata kami semua bagaimana keterlibatan Bappenas dalam isu reformasi sistem pendidikan dan juga pelatihan vokasi ini. Selamat beraktivitas kembali, Baik. Ibu Ami. Terima kasih Mbak Desi, sama-sama.
Hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, bagaimana nantinya SDM ini mempunyai daya saing dan kemampuan untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Saksikan wawancara saya bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dari Kemenko PMK berikut ini. Ya, saat ini saya sudah bersama Profesor Dr. Agus Sartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dari Kemenko PMK. Halo Prof. Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Desi. Apa kabarnya Prof. Agus? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Desi, baik? Selama pandemi gimana Prof? Apakah masih terus bekerja di kantor atau dari rumah? Alhamdulillah selama pandemi tetap bekerja, karena Pak Menko tetap masuk dan eselon 1 wajib masuk, sehingga selama pandemi saya masuk juga. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kami sudah diperkenankan hadir untuk melakukan interview secara langsung, begitu Prof ya. Kita hari ini akan berbicara mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas program pemerintah saat ini kan memang peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan juga berdaya saing. Nah, sebetulnya apa sih permasalahan utama dari SDM kita dan apa peran Kemenko PMK untuk mengatasi hal ini? Yang pertama, persoalan paling mendasar bagi sumber daya manusia kita adalah rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja kita. Betul bahwa kita punya bonus demografi, 70% angkatan kerja kita, penduduk kita pada usia produktif. Tetapi sayangnya kalau kita lihat dari profil angkatan kerja kita, 62% itu pendidikannya sekitar paling tinggi SMP, 25% paling tinggi SLTA, dan sisanya pendidikan tinggi. Artinya kalau dilihat dari tingkat pendidikan yang mereka peroleh, maka angkatan kerja kita pasti kalah bersaing dibandingkan negara-negara maju. Jadi kalau bicara daya saing, indikator yang utama adalah tingkat pendidikan. Tentu saja tingkat pendidikan dan keterampilan yang menjadi satu bagian. Ya. Ini yang mendasar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, kita harus mensukseskan program wajib belajar 12 tahun. Kita harus memastikan bahwa setiap anak bangsa setidaknya harus selesai SLTA. Dan yang kedua, kita juga ingin meningkatkan angka partisipasi kasta pendidikan tinggi. Kenapa? Supaya anak-anak lulusan SLTA tadi, setiap tahun ada 3,7 juta anak-anak lulusan SLTA. 1,8 terpaksa harus masuk ke pasar tenaga kerja karena daya tampung di pendidikan tinggi yang kurang. Kemudian setiap tahun itu pula, pendidikan tinggi menghasilkan sekitar 1,5 juta. Jadi ada 3,3 juta pencari kerja baru setiap tahun. Ya, setiap tahun. Nah, belum lagi ditambah dengan pengangguran terbuka sekitar 7 juta. Sehingga setiap tahun tugas pemerintah bagaimana memastikan ada lapangan pekerjaan untuk 11 juta. Suatu pekerjaan yang tidak ringan. Nah, untuk mengatasi itu, maka pemerintah mencoba untuk menata kembali pendidikan kita, yaitu lebih kepada pendidikan vokasi. Kemenko PMK sejak 2015, ya, sejak Bu Puan Maharani sebagai Menko PMK, konsisten mendorong supaya ada revitalisasi pendidikan vokasi. Sampai akhirnya keluar Inpres tentang revitalisasi vokasi. Itu di era 5 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, juga pemerintah tetap komit untuk melanjutkan ini, tidak hanya revitalisasi SMK, tetapi juga politeknik. Dan di Kemdikbud sendiri sekarang ada Dirjen Vokasi. Nah, itulah satu terobosan yang kita lakukan untuk memastikan supaya pendidikan vokasi ini menjadi jawaban bagi penciptaan lapangan kerja. Kenapa begitu? Karena kalau anak-anak itu belajar di vokasi, setidaknya satu, mereka cepat mendapatkan pekerjaan. Sekaligus kita ingin memutus poverty vicious circle, mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan itu kan disebabkan karena akses pendidikan dan juga pekerjaan. Yang kedua, dengan kita membuka lebih banyak politeknik, ya, vokasi, kita ingin mencetak entrepreneur baru since the beginning.
Jadi entrepreneur bukan karena keterpaksaan, tetapi karena memang dari desain awal kita ingin mencipta orang-orang menjadi entrepreneur. Sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri. Sehingga mengurangi beban tadi pencari kerja yang 11 juta tadi. Ini yang ingin dilakukan pemerintah. Nah, apa saja yang sudah dan akan terus dilakukan dalam rangka revitalisasi vokasi tadi? Yang pertama, tentunya membuat alignment, menata kembali, mendesain kembali kurikulum pendidikan vokasi dengan melibatkan industri. Jadi menu kurikulum itu disusun bersama-sama antara Kemdikbud sebagai leading sektor dengan industri, dengan usernya. Sehingga gap antara apa yang didapat oleh siswa di sekolah dengan apa yang diperlukan industri itu bisa diperkecil. Itu yang paling utama. Yang kedua, yaitu akses magang. Ya, pemerintah mendorong supaya industri juga membuka pintu untuk magang bagi anak-anak. Magang dalam arti sesungguhnya, bukan magang hanya anak datang di pabrik lalu ngantar fotokopi, ngantar minuman, bukan itu. Magang dalam arti real, dia pegang alat, dia juga ikut dalam proses produksi. Sehingga dia punya pengetahuan yang cukup untuk nanti setelah lulus dia bekerja. Dalam konteks pendidikan vokasi di Indonesia, artinya apakah itu bisa kita sebut dengan pemanfaatan digitalisasi begitu Pak? Pemanfaatan media digital menjadi satu keniscayaan. Ya, kita memang sekarang ini sudah berada dalam era revolusi industri 4.0. Yang tadinya kita bayangkan baru 3-4 tahun ke depan akan hadir. Tapi suka tidak suka sekarang kita hadir. Revolusi industri sudah kita jalani, kita hidup dengan tengah itu. Sehingga pemanfaatan digitalisasi media digital di sekolah menjadi keniscayaan. Bahkan semenjak katakanlah waktu anak saya yang paling kecil kuliah itu misalnya, saya juga terheran-heran kenapa kok tidak ada buku yang tertumpuk di rak seperti waktu saya kuliah, menenteng buku tebal sebagai satu kebanggaan. Semua materi ajar sudah dalam tab, sehingga cukup di situ. Begitu juga waktu kuliah S2 di luar negeri juga begitu. Pulang sama mana buku-buku kalian nggak dibawa? Nggak ada di sini. Jadi tidak seperti waktu zaman Mbak Desi dan saya kuliah dulu mesti bawa tas ransel isinya buku tebal-tebal begitu. Semua sudah ada di cloud sekarang. Semua ada di cloud semua. Jadi memang justru kemampuan orang tua dan guru di sini. Orang tua menjadi penting juga, jangan lupa. Karena orang tua juga harus mendampingi putra-putrinya, terutama di tahap-tahap SD SMP, untuk memanfaatkan media digital itu. Jadi digitalisasi pembelajaran menjadi satu keniscayaan. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, Prof. Agus. Semoga yang Anda sebutkan tadi program-program dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM vokasi di Indonesia. Terima kasih Mbak Desi. Mudah-mudahan saya yakin dengan komitmen Pak Presiden, Pak Jokowi, 5 tahun yang lalu, keluar Infres tentang revitalisasi SMK, dan sekarang pun di kabinet sekarang di Kemdikbud ada Dirjen Vokasi kan. Jadi saya kira keberadaan Dirjen Vokasi ini juga menjadi satu bentuk wujud nyata komitmen pemerintah untuk terus mendorong program vokasi Indonesia. Saya yakin program vokasi akan berjalan dengan baik, dan tadi saya katakan bahwa pendidikan itu butuh waktu 20 tahun, sehingga apa yang kita lakukan sekarang mungkin baru akan nampak hasilnya ya 2035 kelak. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita akan menikmati itu. Baik. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Ya, saat ini saya sudah duduk manis bersama dengan Pak Afin Wibawa selaku Direktur Vokasi dari Kadin, dan juga bersama kami ada Pak Anton Supit selaku Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan juga Hubungan Industrial Kadin Indonesia yang bergabung secara virtual. Pak Anton, apa kabar? Baik, kabar baik. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Anton sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Afin, kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bu Desi juga sehat. Baik, terima kasih. Kami kebetulan kabarnya juga sangat baik hari ini, Pak. Makanya kita datang ke Kadin untuk ngobrol-ngobrol mengenai beberapa hal terkait dengan sistem pendidikan vokasi di Indonesia. Hal apa saja yang turut berperan aktif dalam mendukung jalannya program TVET di Indonesia, Pak Afin? Dan apa saja peran Kadin di sini? Sebetulnya banyak pelaku industri yang sudah ikut berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai macam kerjasama dengan lembaga pendidikan ataupun pelatihan.
Dan memang industri membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Salah satu cara perekrutannya adalah melalui program pemagangan bagi pencari kerja atau prakerin bagi lembaga pendidikan vokasi. Peserta magang atau prakerin yang kompeten, mempunyai hard skill maupun soft skill yang akan direkrut menjadi pegawai. Namun, banyak juga perusahaan-perusahaan yang enggan melaksanakan program ini karena berbagai alasan. Contohnya, masih dianggap program pendidikan pelatihan ini adalah sebagai kos tambahan, biaya tambahan, yang terbuang percuma. Kemudian ada juga yang belum paham bahwasanya manfaat daripada program pendidikan dan pelatihan vokasi ini. Takut menyalahi aturan di regulasi serta kapasitas daripada perusahaan tersebut di dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi singkatnya ada dua hal yang perlu dilakukan di sini adalah pertama, Kadin dan pemerintah melalui berbagai kementerian yang terkait harus gencar-gencar melakukan pemahaman bahwa program magang dan prakerin ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kedua adalah proses magang atau prakerin adalah bagian dari proses pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga dibutuhkan adanya pelatih tempat kerja yang harus kita develop di perusahaan itu sendiri, dengan istilahnya adalah in-company trainers, dan in-company trainers ini akan menjalankan fungsi seperti seorang guru di sekolah. Dan dengan adanya pelatih tempat kerja ini diharapkan kualitas proses pemagangan atau prakerin lebih terjamin, dan begitu juga manfaat bagi kedua belah pihak. Pemerintah dapat mendorong pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasi ini bersama kementerian-kementerian terkait. Baik, saya ingin kembali ke Pak Anton kalau begitu ya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Anton. Untuk menarik minat industri dalam program TVET, pemerintah mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction atau STD. Apakah STD ini sudah dimanfaatkan secara maksimal begitu oleh para pelaku industri, dan apa rekomendasi dari Kadin? Jadi yang Super Tax Deduction ini sebenarnya kalau kita lihat sampai saat ini belum banyak yang memanfaatkan ya. Memanfaatkannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala, karena sebenarnya maksudnya baik agar mendorong para pelaku usaha untuk melakukan menerima pemagang untuk vokasi, tetapi ini kok yang ternyata yang memanfaatkan baru belasan perusahaan ya. Kembali lagi menurut saya yang jadi acuan ini adalah bukan soal berapa banyak yang memanfaatkan, tapi bagi yang sudah melaksanakan perlu dievaluasi juga apakah hasil pemagangan itu sesuai dengan harapan ya. Nah, ini yang saya tidak tahu apa sudah ada evaluasi, tetapi yang paling penting agar supaya sukses, perusahaan itu harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan minimal, yaitu yang dari tadi kita sudah sampaikan, perlu pelatih di tempat kerja ya. Dan kedua perlu juga kurikulum ya, dan memerlukan fasilitas juga khusus untuk pelatihan, sistem evaluasi, dan pada akhirnya sertifikasi. Itu yang lebih penting menurut saya daripada hanya ikut-ikutan mengambil fasilitas tetapi hasilnya kan tidak jelas. Jadi saya kira ini harus simultan. Maksud baik dari pemerintah memberikan stimulus berupa super tax deduction, tetapi harus diimbangi dengan monitoring sistem bahwa hasil yang dicapai dengan banyaknya orang yang memanfaatkan itu mendapatkan SDM yang memadai seperti yang sudah seperti yang menjadi pengorbanan pemerintah di dalam katakanlah mengurangi pendapatan pajak dalam berupa fasilitas super tax deduction itu. Terima kasih banyak loh Pak Alvin dan juga Pak Anton sudah memberikan kami wawasan dan juga insights begitu yang sangat komprehensif mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para pelaku usaha dalam kaitan pendidikan dan pelatihan vokasi ini begitu ya. Terima kasih banyak sudah menerima kami dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Alvin dan juga Pak Anton.
mekanisme koordinasi nasional dalam program TVET, kita berharap dari terbentuknya Komite Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang mana nantinya komite ini akan bertindak sebagai single oversight body, yang mana bukan hanya pemerintah yang ada di dalam situ, namun juga industri terlibat juga di dalam situ. Sehingga fungsi koordinasi nantinya akan lebih baik lagi mempertemukan supply dan demand di dalam satu komite. Visi kami terkait dengan koordinasi nasional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah sinergi dan kerjasama antar seluruh pelaku kepentingan di bidang vokasi, baik pemerintah maupun juga dengan swasta. Tujuannya adalah satu, yaitu bagaimana kita menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing untuk mendukung upaya kita meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kancah global. Untuk itu, kami berharap dengan sinergi yang baik ini, maka seluruh resource yang dimiliki pemerintah itu dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Visi Indonesia terkait dengan pengadvokasi bahwa pemerintah ingin memastikan revitalisasi pendidikan vokasi tetap akan berlanjut. Tidak hanya menyangkut pendidikan SMK, sebagaimana telah diamanatkan dalam Inpres yang dikeluarkan pada periode yang lalu, tetapi juga akan diperluas lagi mencakup pendidikan politeknik. Pemerintah fokus dan tetap komit terhadap upaya revitalisasi pendidikan vokasi ini dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemdikbud. Yang kedua juga pemerintah akan memanfaatkan, mendorong negara-negara mitra melalui kerjasama G2G untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Sebagai contoh, dengan Jerman, dalam waktu dekat mudah-mudahan Jerman Indonesia Vocational Institute bisa segera dibentuk, dan pembicaraan pertukaran ekspor antara Indonesia dengan Jerman terus akan dilakukan. Selain itu juga pemerintah akan terus mendorong supaya Komite Vokasi Nasional segera terbentuk sebagai wadah bagi dunia industri dan lembaga pendidikan, Kemdikbud, pemerintah bersama-sama bisa merumuskan dan mendorong keberlanjutan program revitalisasi vokasi. Pendidikan vokasi menjadi jawaban bagi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, tanpa harus mendikotomikan antara pendidikan akademik dan pendidikan kejuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memastikan pendidikan dan pelatihan vokasi atau TVET menjadi jawaban atas penciptaan lapangan pekerjaan dan memutus rantai kemiskinan bukanlah pekerjaan yang ringan. Perlu adanya partisipasi dari seluruh pihak dan juga pemangku kepentingan TVET di Indonesia. Pengembangan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi nasional secara bersama dalam satu langkah mencapai visi yang sama diharapkan dapat mempersiapkan generasi berikutnya yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan bisa bersaing di pasar global. Mari kita dukung suksesnya reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi atau TVET